Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Yulistiana, NPM 30621562210, kelas 05 semester 2 PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya akan membahas mengenai peranata sosial ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pemaparan nilai dan norma ekonomi dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita bisa menggunakan uang sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boros dan menghargai berapapun yang kita miliki. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika saya ingin membeli sesuatu yang harganya lumayan besar, maka saya terlebih dahulu harus meminta izin kepada orang tua saya. Apakah saya boleh membeli barang tersebut atau tidak? Contoh lainnya adalah seperti sekarang ini. Ketika jauh dari orang tua, jika kita sudah diberi uang bulanan, maka kita harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan orang tua dengan memakainya seperlu kita dan tidak boros. Jika memang ada keperluan yang ingin dibeli luar dari kebutuhan sehari-hari, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu. Apakah kita boleh membelinya atau tidak? Jika kita diperbolehkan untuk membelinya, barulah kita membeli barang tersebut. Dan jika tidak diperbolehkan untuk membelinya, maka kita harus berusaha sendiri. Paling tidak, kita harus menabung untuk membeli barang tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai peranata sosial bidang ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yansyah Hidayat dari kelas 05 jurusan PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya akan membahas sedikit tentang peranata sosial dalam keluarga. Peranata keluarga itu merupakan suatu sistem nilai atau aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas seluruh anggota keluarga di lingkungannya. Peranata keluarga itu merupakan salah satu contoh dari peranata sosial. Peranata sosial mencakup menjadi dua, yaitu nilai dan norma. Nilai yang berlaku di kehidupan sehari-hari saya, satu, kita sebagai seluruh anggota keluarga itu harus saling melindungi dan harus saling menyayangi. Orang tua itu harus memberikan kasih sayang dan kita sebagai anak itu harus berusaha membuat orang tua kita bangga. Dan kita sebagai anak itu juga harus mengabdi kepada orang tua baik dalam keadaan sakit ataupun sehat. Norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari saya, satu, seluruh anggota keluarga itu tidak boleh pulang larut malam. Dua, saat kita berbicara itu kita harus pelan dan sopan dan tidak meninggikan suara. Dan yang ketiga, ketika saya mau ikut kegiatan seperti menginap di rumah teman atau ikut kegiatan muncak di gunung, itu harus minta izin lebih dulu. Itu saja yang dapat saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranata sosial adat istiadat. Adat istiadat merupakan sebuah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan secara berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri, nilai dan norma dari suatu masyarakat, seperti adat istiadat suku Banjar, yaitu tradisi bagi perempuan hamil pertama kali ketika usia kehamilan mencapai 7 bulan. Maka diadakan upacara bermandi-mandi menuju bulan. Biasanya untuk menolak bala dan mendapatkan keselamatan bagi si ibu dan bayi yang akan lahir. Menurut kepercayaan di suku Banjar, orang hamil suka diganggu makhluk halus. Prosesi yang dijalani ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar proses kelahiran berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Di sini saya akan memaparkan bagaimana norma dan nilai dalam pendidikan. Norma pendidikan adalah aturan-aturan yang berjalan sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Jika dilanggar oleh para guru atau murid didiknya, berarti mereka sudah siap mendapat hukuman yang telah ditetapkan Undang-Undang Pendidikan.
Fungsi norma pendidikan yaitu agar tercipta suasana belajar mengajar yang aman, tentram, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan itu sendiri. Contohnya, guru tidak memperlakukan muridnya semena-mena atau berkata kasar. Kedua, murid menghormati gurunya. Ketiga, datang sekolah tepat waktu. Keempat, menyapa guru ketika bertemu dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Keempat, memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran. Kelima, tidak tidur di saat jam pelajaran. Dan keenam, tidak bermain handphone. Selanjutnya, nilai dalam pendidikan. Pertama, religius. Kedua, jujur. Ketiga, toleransi. Keempat, disiplin. Kelima, kerja keras. Keenam, kreatif. Ketujuh, mandiri. Kedelapan, demokratis. Kesembilan, rasa ingin tahu. Kesepuluh, semangat kebangsaan. Kesebelas, cinta tanah air. Kedua belas, menghargai presentasi. Ketiga belas, bersahabat dan komunikatif. 14, cinta damai. 15, gemar membaca. 16, peduli lingkungan. 17, peduli sosial. Contoh dalam perilaku sehari-hari adalah turut membantu korban bencana alam dengan menggalang dana saat melakukan Car Free Day atau CFD. Ke-18, tanggung jawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmi Jayanti dengan FPN 3062156192 dari kelas 05. Agama dalam peranata sosial adalah sebagai wadah atau sarana menegakkan sebuah aturan atau norma demi kelangsungan identitas moral masyarakat dan umat pemeluk agama. Agama adalah suatu yang supranatural atau keyakinan yang dimiliki atau diyakini oleh suatu umat. Agama juga adalah pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain, membantu manusia dalam memecahkan persoalan baik duniawi maupun akhirat, memiliki ketenangan batin dan kesejukan rohani, memberikan bimbingan kepada manusia supaya memiliki kehidupan yang lebih terarah. Itu tadi pengertian agama dalam peranata sosial menurut saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saryati dengan NPM 3062156201 dari kelas 05 dan dosen pengampu Bapak Adrian dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya mendapatkan nomor 4 yaitu ekonomi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih itu ekonomi. Ekonomi adalah sosial yang mempelajari perilaku manusia dengan mengelola sumber daya. Contoh norma ekonomi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu yang pertama, dalam proses jual beli antara keduanya harus menghargai. Pembeli harus bisa menghargai penjual. Kalau misalnya tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan penjual, cobalah bersikap sopan. Yang kedua, jika ada tetangga kita yang sedang membutuhkan uang dan mencoba meminjam uang kepada kita karena ia rasa kita cukup mampu untuk membantunya, maka bantulah dia sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kalau misalnya harga kebutuhan pokok naik seperti cabai, bawang, dan lain-lain, cobalah bersikap menerima dengan baik dan keadaan. Karena kementerian yang sedang bersangkutan memikirkan ekonomi masyarakat. Dan jangan bertindak marah kepada yang mengatur. Cobalah bersikap menerima keadaan dengan baik. Dan yang keempat, sebagai anak kita harus memperlakukan ekonomi dengan sebaik-baiknya, atau apa yang saja yang kita butuhkan yang mau kita beli yang diberikan oleh orang tua kita. Dan nilai ekonomi adalah ukuran manfaat yang diberikan oleh barang atau jasa kepada agen ekonomi. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Wahyuni dari kelas 05 PGSD. Saya di sini ingin menyampaikan tentang peranata sosial dari agama. Yang pertama ada norma dan nilai. Normanya, kita di dalam agama Islam kita dilarang untuk saling mengejek antar sesama agama maupun beda agama. Nilainya,
kita saling menghargai sesama umat agama, dan ketika kita membantu orang lain, kita tidak perlu membeda-bedakan agama tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan nomor NPM 3062156253. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma ekonomi. Ekonomi jual beli itu mempunyai peraturan, yaitu untuk pembeli tidak boleh menawarkan harga terlalu rendah, dan untuk penjual juga tidak boleh menjual barang dagangannya terlalu tinggi. Dalam ekonomi jual beli, kejujuran juga sangat penting loh, terutama bagi penjual, karena barang dagangannya juga harus benar-benar bagus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Riziko Muhammadyanto, NPM 30621562009. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranata sosial di lingkungan keluarga. Peranata keluarga merupakan suatu sistem nilai atau aturan-aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas anggota keluarga di lingkungannya untuk mencapai tujuan bersama. Itu terbagi menjadi nilai dan norma. Nilai yang pertama, masing-masing anggota keluarga melindungi semua anggota keluarganya. Yang kedua, anak memberikan rasa hormat dan pengabdian pada orang tua, baik ketika masih sehat maupun sakit, ketika masih muda maupun sudah tua. Yang ketiga, anak mendengarkan nasihat dari orang tua. Yang keempat, tidak meninggikan nada ketika berbicara dengan orang tua. Sedangkan norma yang pertama, sebagai anak perempuan tidak boleh keluar malam, terkecuali ada hal mendesak atau penting, itu pun tidak lebih dari jam 10 malam. Yang kedua, jika ingin pergi bersama teman harus izin, jika dijemput harus di depan rumah. Yang ketiga, berpakaian harus sopan jika keluar rumah. Yang keempat, harus menyajikan makanan atau minuman jika ada tamu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah dari kelas 05 Prodi PGSD. Saya akan menjelaskan apa itu contoh peranata sosial dalam keluarga. Nilai dan norma dalam keluarga itu contohnya menjaga nama baik orang tua dan keluarga, misalnya tidak menjelekkan keluarga sendiri atau bersikap terpuji, terus menggunakan fasilitas keluarga dan merawat fasilitas keluarga dengan baik, atau seorang anak yang berkata dan sikap sopan santun, atau orang tuanya mengajarkan anaknya tentang hal sepele seperti adab makan dan berperilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Fajrianti, NPM 3062156191, kelas 05, semester 2, Prodi PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya akan membahas tentang peranata pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Peranata pendidikan adalah salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Contohnya pendidikan dalam bidang perkuliahan. Yang pertama, berpenampilan sopan dan rapi dengan berpakaian baju atau kaos berkerah dan memakai sepatu. Yang kedua, mengikuti kuliah dengan tertib dan tenang. Tidak diperkenankan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu jalannya perkuliahan. Yang ketiga, mengikuti kuliah dengan saksama. Tidak diperkenankan keluar masuk ruang kuliah tanpa seizin dosen atau mengerjakan hal-hal lain kecuali yang berkaitan dengan materi kuliah. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan diarahkan pada pembentukan pribadi sebagai makhluk yang disiplin dalam tindakan, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, dan cinta damai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.